Jadi yang mengawasi proyek MKI namanya. MKI. Apa itu Pak? Singkatan dari? Manajemen Konstruksi Indo. Ada orang asingnya nggak di situ Pak? Kalau MKI tidak ada. Tidak ada. Jadi, Sampai saat ini ada berapa orang Pak personel dari MKI itu? ada 70-an. 70 orang. Karena kami mengatur menjadi dirijen dari semua proyeknya IKN. Iya, iya. 35 proyek saat ini. 35 proyek ya Iya. saat ini Pak ya. Jalan bersamaan semua. Dan semua anak bangsa dari Semua pengawas. anak bangsa sebelahan-sebelahan semua, dan itu cukup menantang. Baik, makasih. Ya. Pak siapa saya Pak? Pak Siwe. Pak Siwi, matur nuwun Pak Siwi. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Halo pemirsa Cokro TV, saya Guntur Romli. Saat ini lagi ada di titik 0 Nusantara IKN, di kota Indonesia yang baru. Dan kita akan berbincang soal progres pembangunan IKN dan juga isu-isu yang seputar ya di balik IKN, dan juga tinjauan liputan saya langsung ke lapangan. Ikuti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, ini edisi spesial dari saya Guntur Romli. Saat ini saya berada di titik 0 kilometer titik 0 ibu kota Nusantara, ibu kota Indonesia yang baru. Dan saya baru melihat perkembangan pembangunan yang ada di sini, meninjau proyek langsung, dan juga berbincang dengan beberapa penanggung jawab yang ada di sini terkait dengan progres pembangunan dari ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi ini akan ada di kawasan Kalimantan Timur, dan seluas, kalau dikira-kirakan itu, bukan dikira-kirakan, ada 254.000 ya, kilometer persegi, itu sekitar 3 kali Singapura, 4 kali Jakarta dan 3 kali Singapura. Kira-kira seperti itulah besarnya, dan 75% itu akan tetap berbentuk hutan, sisanya akan dibangun pusat pemerintahan. Nah, untuk mengetahui secara detail, secara pasti, saya akan berbincang dengan otorita ibu kota Nusantara. Di sini ada Bapak Roni Pantau ya, dari otorita IKN, yang akan memberikan update kepada kita terkait progres pembangunan IKN. Karena kan banyak orang yang bertanya sampai di mana sih apa pembangunan ibu kota negara, karena kan Pak Jokowi menargetkan pada tanggal 17 Agustus 2024 sudah harus ada perayaan kemerdekaan pengibaran bendera merah putih di IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Baik, saya akan berbincang dengan Pak Roni. Selamat siang Pak Roni. Terima kasih sudah bergabung dengan liputan di Cokro TV. Saya mau nanya Pak Roni ya, terkait dengan progres dari pembangunan IKN ini sendiri. Sekarang apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dilakukan, dan perkembangannya seperti apa? Sambil lihat ke kamera. Nah. Baik, terima kasih. Untuk tahun ini, tahun 2023, itu ada kurang lebih sampai dengan saat ini 35 paket. 35 paket pembangunan Yang sedang progres dilakukan dengan nilai kurang lebih 24 triliun. Nah, total tahun ini ada 46 triliun yang akan diluncurkan oleh pemerintah untuk pembangunan 64 paket. Sementara dari 35 itu masih ada kurang lebih 19 lagi itu dalam proses kontrak, dan nanti akan dilaksanakan di tahun ini. Mungkin multiyear nanti. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan saat ini, selain pembangunan Istana Presiden, Istana Wapres juga sedang dengan lapangan upacara, ya. Kemudian Kementerian
setnek, Setnek, ya. pas pampres Pampres, gedung untuk pas pampres tuh ya. dengan gedung Kemenko 1, 2, 3 yang sudah jalan dan ini sudah selesai kontraknya ini Kemenko 4. Ini lagi Menko yang 4 berjalan. ada Ya. Menko Maritim, Menko Polhukam, Ya. Menko Ekonomi dan Menko Kesra ya, pembangunan sumber daya manusia itu ya. Kemudian pembangunan jalan Sumbuk Wangsa. Ini yang di luar dari kantor pemerintahan. Ya. Oh, masih ya? Masih di KIPP semua. masih di Lingkup KIPP semua. Iya. Jadi Sumbuk Wangsaan, Sumbu Timur dan Sumbu Iya. Barat. Kemudian ada Jalan Lingkar Sepaku. Jalan Ya, Lingkar. kan itu untuk jalur-jalur logistik nanti yang Itu yang sekarang mulai dibangun ya. sudah Sedang sementara berjalan. dalam Laporan perkembangan. berjalan pembangunan. Kemudian ada yang pembangunan ipal-ipal untuk pengolahan air limbah. Kemudian ada pembangunan embung-embung, Embung ya. embung-embung yang untuk kita nanti mengumpulkan air-air yang buangan-buangan lah. Karena kita kan salah satu ciri kota kita adalah Stone City. Iya. Jadi dia menyerap air, kemudian menyalurkan kepada Iya. tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kemudian di luar kayak itu ada jalur jalan tol yang KIPP itu sudah apa tadi? kawasan inti pusat Kawasan Inti pemerintahan. Pusat Pemerintahan, Ya. KIPP itu ya. KIPP itu. Jadi kurang lebih 6.000 hektar itu, 6.000 hektar di luasnya. Dari total kawasan IKN ada 56.000 dengan kawasan pengembangan 199.000 IKN. Di total kurang lebih 254.000 hektar plus 68.000 perairan, jadi kurang lebih 356 gitu ya, Ya. untuk IKN. Pertanyaan yang sering muncul di publik, Pak Roni. Target Presiden itu 17 Agustus 2024 harus upacara di sini. Melihat kondisi yang ada di lapangan saat ini, kalau Pak Roni sendiri melihat akan siap nggak nanti di tahun depan itu? Saya optimis tanggal 17 Agustus 2004 itu kita bisa menyelenggarakan upacara kemerdekaan di Nusantara. Ya. Jadi sudah dipersiapkan. Ini kita masih ada beberapa bulan ke depan sampai dengan Agustus 2024. Ya. Dan saya yakin kita bisa. Bisa. Ya. Dan target-target pemerintah yang sudah diplot itu saya yakin bisa dicapai tahun depan. Jadi kalau melihat timelinenya, Pak Roni sendiri sudah lihat sudah berjalan ya? Ya, Sesuai sedang dengan jalan. rencana ya? Ya, sedang jalan. Memang ada beberapa khususnya yang saat ini kita sudah dapatkan edaran juga dari kementerian terkait, PU dan Kemenhub. Khusus area istana itu kita terapkan racing area. Oh, tidak boleh Jadi ada tidak boleh ada pengambilan rekaman video lewat video. drone. Gitu. Drone. Jadi radius 2 km itu disterilkan. Ya ini mungkin ada kebijakan yang sifatnya penting lah. Penting Karena dan berkaitan sifatnya dengan- juga keamanan kan lagi dibangun ya, banyak lagi alat berat di dibangun, iya. situ. Kalau ada manusia masuk tanpa mempunyai Ah. atau memakai standar keamanan kan bisa beresiko untuk Jadi sampai saat ini kita sudah terapkan untuk teman-teman yang akan berkunjung ke kawasan inti pemerintahan terlebih titik nol, itu kita sudah mengeluarkan satu aplikasi yang bisa didaftar di situ. ya. Nah, dari situ kita bisa kendalikan izin-izinnya. Jadi jika dalam waktu tertentu sudah melebihi daripada kuota yang ditetapkan, itu kita pending sementara. Nanti kita tunda untuk di hari berikutnya. Dan sebagai klarifikasi, titik nol ini bukan pusat bangunan di sini ya. Bukan. Orang kan kadang ada datang ke sini, Iya. mana kok nggak ada pembangunan apa-apa? Mungkin bisa diterangkan Pak Roni, Nah, titik iya. nol ini apa ini? Jadi ini satu mungkin kekeliruan bagi banyak orang bahwa seakan-akan ini kan sudah dipublish banyak orang, Ya, sudah ribuan titik nol. orang sudah kirim, Ya. ya Instagramnya keluar, FB-nya dan sebagainya. Cuma gini aja gitu. Ini aja nggak ada pembangunan. Nggak ada Pak? pembangunan sekarang. Nggak ada. Karena memang harus begitu. Karena kalau kita di sini sudah pembangunan, nanti terhambat nanti proses pembangunannya. Banyak orang datang. Ya. Kalau datang dah berbondong-bondong itu, berarti kendaraannya nggak bisa keluar Jadi masuk. titik nol ini standar pengukuran ya. Ya. Misalnya Istana Negara berapa meter dari titik nol gitu kan ya? Ya. Atau kantor kementerian itu gimana Pak Roni? Nah, jadi gini, titik nol ini dimaksudkan hanya untuk sebagai satu momentum bahwa kita siap untuk bekerja, siap berjuang membangun ibu kota negara. Jadi semua berawal dari sini. Bagaimana kita tonton beberapa waktu yang lalu, Pak Presiden mencanangkan titik nol dengan seluruh kementerian, seluruh gubernur, semuanya di sini
mengumpulkan tanah-tanah dari berbagai daerah di Indonesia, tanah, kita air, kumpul masuk juga ya. di sini Ya. momennya. Tapi untuk bangunnya bukan di sini, Bukan di sini, ya. di area. Di area Karena yang kan lain. area ini kan ada kurang lebih 6.000 hektar. Jadi ada nanti Ya. khusus titik nol ini akan tersambung dengan yang namanya fasilitas Plaza Bineka. Ya. Jadi ini akan jadi area interaksi masyarakat Indonesia yang akan berkunjung ke Nusantara, ya kan berkumpul di sini. Di sini nanti akan dilengkapi juga dengan ya mungkin area-area wisata yang lain, yang karena sesuai dengan ciri kita 10 menit kita ada temukan spot-spot wisata yang sudah disiapkan. Pak Roni, ini terakhir yang ramai ini kan soal katanya itu kan ada tenaga kerja asing. Nah, Pak Roni ngeliat lapangan gimana? Sekarang berapa sih jumlah pekerja yang ada? Terus memang ada yang orang asing yang juga ikut membangun ibu kota negara itu? Mungkin yang sudah terpublish sekarang adalah sudah selesai pembangunan HPK dengan pekerja konstruksi, kapasitasnya itu 14.000 orang. 14.000 ya. Yang sekarang sudah terdata sampai dengan saat ini kurang lebih 7.000 Pekerja. pekerja di 35 proyek yang ada. Proyek itu. Tetapi yang nginap di HPK itu tidak sampai 1.000. Ya, itu karena dia menyebar. Ya, ya. Menyebar untuk proyek-proyeknya menyebar, jadi tidak terkonsentrasi satu tempat, sehingga yang berlingkup KIPB mungkin mereka yang ke HPK, yang lain mungkin cari tempat yang dekat dengan lokasi proyek. Nah, sepanjang pengamatan saya mungkin nanti bisa juga dengan tim akan melihat di lokasi pada saat mereka makan itu tidak ada orang asing. Tidak ada. Yang kemarin itu ada berbondong-bondong seorang dari Singapura. Nah, itu kan cuma datang melihat situasi lokasi gimana, pulang ke negaranya mempersiapkan berapa budget yang saya invest ke Indonesia. Oh, itu mereka calon investor ya. Tadi Itu juga calon saya lihat investor. di atas juga ada yang pakai bahasa Jepang. Mungkin ya, Ya, turis atau apa enggak? bisa Ya. jadi. Jadi termasuk hari ini dan hari kemarin itu dari Australia, datang dari Belanda. Mereka datang untuk melihat situasi itu dari media. Dari media ya, Jadi liputan berarti ya. ya liputan. Ya. Jadi mereka Bukan bekerja di sini. bukan bekerja. Mereka cuma datang meliput. Justru kita merasa terbantu. Iya, iya. Kondisi kita dipublish. Tapi saya harapkan liputan mereka bisa explore, ya kecuali yang Yang restrict area yang Itu tidak boleh dimasukin nggak boleh gitu ya. masukin. Kalau dari jauh sih oke saja. Iya. Dan progres pembangunannya saya jalan. Jalan semua. Jalan semua, jalan. semua. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada kegiatan, nah itu tolonglah datang ke sini. Datang ke sini. Tapi Datang jangan sini. hanya di titik nol. Jangan ya. di titik nol. Jangan di titik nol. Titik nol ini momentum awal untuk kita bergerak. Di sinilah kita perjuangan Iya, kita untuk iya. bisa membentuk satu kota. Kota untuk semua. Kalau tadi saya dari apa ya, bawah terus mau ke titik nol kan di bawah itu ada banyak alat-alat berat. Itu Ya. sedang mengerjakan apa tuh? Itu adalah jalan Sumbu Bangsaan sisi timur. Oh, Nah, nanti sumbu akses ke kebangsaan sini ya. itu akan dipotong. Iya, iya, iya. Akses ke titik nol akan dipotong, di cutting, itu akan menyambungkan itu. Jadi sisi kanan kiri sambungkan. Untuk titik nol nanti aksesnya akan dibuka dari arah sana itu dia langsung ke jalan nasional. Jadi sekitar jalan mungkin sekitar ada 400 meter dari jalan nasional. Itu nanti akan beralih ke sini. Yang di sana karena ada pekerjaan Sumbu Kebangsaan sisi timur itu akan di cutting. Ya, baik, terima kasih Pak Roni ya. Ya, Terima kasih atas wawancara, atas informasi yang menarik bahwa tadi progres dari kemajuan pembangunan IKN Trust dan dilakukan, kemudian juga tidak ada yang soal pekerja asing yang ada. Ya. Dan saya kemarin berbincang dengan salah satu yang penanggung jawab di sini kan ada 7.991 pekerja, 2.000 lebih katanya malah dari Kalimantan Timur, sisanya baru dari luar Diutamakan Kalimantan dari Timur. lokal. Ya. Kita utamakan lokal. Terima kasih Pak Rudi, Pak Roni, sukses Sukses. selalu. Terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Pak Roni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.